Menurut Harlock, tahap terakhir dalam kehidupan dibagi menjadi dua, yakni usia lanjut dini yang berusia antara 60 sampai 70 tahun dan usia lanjut yang mulai pada usia 70 tahun sampai akhir kehidupan seseorang. Menurut WHO, yang disebut lansia yaitu seorang individu yang berumur 60 sampai 74 tahun. Menurut Burnside dalam Nugroho, ada teori lain yang mengatakan bahwa menurut Burnside dalam Nugroho 2012 menyebutkan klasifikasi lansia adalah yang pertama yang old adalah usia 60 sampai 69 tahun, yang kedua middle age old adalah usia 70 sampai 79 tahun, yang ketiga adalah old yaitu usia 89 sampai 90 tahun, dan yang terakhir adalah very old adalah usia 90 tahun ke atas. Berikut ciri-ciri lansia. Menurut Harlock, terdapat beberapa ciri-ciri orang lanjut usia yaitu 1. Usia lanjut merupakan periode kemunduran. 2. Orang lanjut usia memiliki status kelompok minoritas. 3. Menua membutuhkan perubahan peran. 4. Penyesuaian yang buruk pada lansia. Selanjutnya aspek perkembangan lansia. Perkembangan psikologi lansia terdiri dari beberapa aspek yaitu 1. Aspek intelektual atau kognitif. 2. Aspek emosional. Dan yang ketiga, aspek psikososial. Ada pun faktor yang mempengaruhi perkembangan lansia, yaitu penurunan kondisi fisik, penurunan fungsi seksualitas, perubahan aspek psikososial, dan perubahan peran sosial di masyarakat. Penurunan kondisi fisik. Perubahan fisik yang biasanya diasosiasikan dengan penuaan dapat dilihat secara jelas melalui pengamatan biasa. Kulit mereka yang sudah menua menjadi memucat dan kurang elastis, dan seiring dengan mengerutnya lemak dan otot, kulit mereka tersebut bisa menjadi mengerut. Penurunan fungsi seksualitas. Erikson mengungkapkan bahwa permasalahan psikologi pada orang yang mencapai tahapan lanjut usia akan terlihat dari gejala penurunan fisik yang sejalan dengan aspek psikologisnya. Bagi pria, fase lanjut usia ditandai dengan memasuki fase klimakterium, sedangkan wanita ditandai dengan fase menopause yang berdampak pada ketidakseimbangan fisiologisnya yang mengakibatkan terganggunya keseimbangan emosi seperti stres dan depresi. Perubahan aspek psikososial. Pemicu perubahan aspek psikososial pada lansia adalah menurunnya fungsi kognitif dan psikomotor. Perubahan peran sosial di masyarakat. Dengan semakin lanjut usia, biasanya lansia akan melepaskan diri dari kehidupan sosialnya, dikarenakan segala keterbatasan yang ia miliki. Keadaan ini berdampak pada menurunnya interaksi sosial para lansia, baik secara kualitas maupun kuantitas. Adapun macam-macam penyimpangan pada lansia yaitu penyimpangan sosial emosional, penyimpangan fisik, dan penyimpangan kognitif. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyimpangan sosial emosional pada masa lansia, di mana memasuki masa lanjut usia, emosi sangat berperan dalam menentukan sikap. Oleh sebab itu, diperlukan kesiapan mental dalam mengelola emosi, karena usia lanjut akan memiliki tuntutan dalam menghadapi perubahan situasi lingkungan. Keterbatasan dan perubahan yang muncul pada lansia seperti bergantung pada orang lain, misalnya proses pencarian nafkah terhenti dan sulitnya untuk berinteraksi secara luas menjadikan sumber masalah dan keputusan pada individu lansia. Hal ini yang menyebabkan lansia kurang memiliki kesiapan mental dalam menghadapi perubahan tersebut. Dengan demikian menyebabkan lansia mudah mengalami stres. Adapun bentuk-bentuk permasalahannya, yang pertama yaitu masalah sosial, di mana memasuki masa lanjut usia ditandai dengan berkurangnya kontak sosial, baik dengan anggota keluarga ataupun dengan masyarakat. Dengan berkurangnya kontak sosial dapat menimbulkan perasaan kesepian, dan terkadang muncul perilaku regresi seperti mudah menangis, mengurung diri, serta merengek-rengek jika bertemu dengan orang lain, sehingga perilakunya kembali seperti anak kecil. Yang kedua yaitu masalah psikososial, di mana masalah psikososial adalah hal-hal yang dapat menimbulkan gangguan keseimbangan sehingga membawa lansia ke arah kerusakan atau kemerosotan yang progresif, terutama pada aspek psikologis yang mendadak, misalnya seperti bingung, panik, depresif, dan aptis.
Hal itu biasanya bersumber dari munculnya stresor psikologi sosial yang paling berat seperti kematian pasangan hidup, kematian sanak saudara, atau trauma psikis. Yang ketiga yaitu permasalahan menyesuaikan diri dengan peran sosial yang luas. Pada masa lansia, individu mengalami perubahan peran, di mana para lansia mempunyai pengalaman lebih dari orang yang lebih muda, sehingga peran lansia biasanya diminta untuk memberi pendapat, masukan, ataupun kritikan, dan partisipasi lansia terhadap kehidupan sosial. Dengan pemberian peran tersebut akan membuat kesehatan pikiran dan fisik akan terjaga dengan baik. Adapun contoh permasalahan dari penyimpangan sosial emosional pada masa lansia yaitu psikospiritual lansia, di mana mudah tersinggung dan cenderung emosional, pertambahan umur dan perubahan fisik jasmani langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi kemantapan emosional dan ketabahan spiritual seseorang. Lansia umumnya memiliki kepribadian yang labil, mudah tersinggung, takut kesepian, turun percaya diri, nostalgia dengan masa jaya atau lampau, dan merasa pernah berjasa tetapi tidak dihargai orang. Sikap dan emosi tersebut hanya bisa dibatasi dengan melakukan introspeksi diri dan mawas diri, sekaligus mendekatkan diri kepada Tuhan. Dunia ini adalah tempat hidup dan mengabadikan diri sebagai bekal hidup yang lebih abadi di akhirat. Demikianlah itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Permasalahan yang dialami pada usia lanjut yang berhubungan dengan kesehatan fisik yaitu rentannya terhadap berbagai macam penyakit karena berkurangnya daya tahan tubuh menghadapi pengaruh dari luar. Penyakit ini menyebabkan terganggunya aktivitas bekerja menjadi menurun dan terganggunya kondisi psikis pada usia lanjut. Berikut adalah penyakit yang sering terjadi pada masa lansia. 1. Penyakit diabetes mellitus. 2. Penyakit hipertensi. 3. Penyakit jantung koroner. 4. Penyakit rematik. Dan yang kelima yaitu penyakit asma. Adapun beberapa masalah utama yang dihadapi usia lanjut pada umumnya adalah 1. Menurunnya daya tahan fisik. 2. Masa pensiun usia lanjut yang dahulunya bekerja sebagai pegawai negeri sipil yang menyebabkan menurunnya pendapatan dan hilangnya freetisip. Yang ketiga, pernikahan anak yang menyebabkan anak hidup mandiri dan terpisah dari orang tuanya. Yang keempat, urbanisasi penduduk muda yang menyebabkan usia lanjut terlantar. Yang kelima, kurangnya dukungan dari keluarga usia lanjut. Dan yang terakhir yaitu pola tempat tinggal usia lanjut yang hidup sendiri, usia lanjut yang tinggal bersama dengan anak atau menantu, dan usia lanjut yang tinggal di panti werda. Selanjutnya, penyimpangan kognitif pada lansia. Permasalahan yang dihadapi lanjut usia sebagai proses penuaan manusia merupakan suatu proses dan alamiah. Beberapa masalah dan gangguan yang sering muncul atau terjadi pada lansia adalah menurunnya fungsi kognitif. Gejala ringan adalah mudah lupa dan jika parah akan menyebabkan kepikunan. Seringkali dianggap sebagai masalah biasa dan merupakan hal yang wajar terjadi pada mereka yang berusia lanjut. Padahal, menurunnya kemampuan kognitif yang ditandai dengan banyak lupa merupakan salah satu gejala kepikunan. Kemunduran kognitif pada lansia biasanya diawali dengan kemunduran memori atau daya ingat dan daya pikir yang secara nyata mengganggu aktivitas kehidupan. Lalu, bentuk penyimpangan fungsi kognitif pada lansia. Bentuk dari penyimpangan fungsi kognitif pada lansia ini yaitu 1. Mudah lupa. Mudah lupa merupakan tahap yang paling ringan dan sering dialami pada orang usia lanjut. Berdasarkan data statistik, 39% orang pada usia 50-60 tahun mengalami mudah lupa dan angka ini menjadi 85% pada usia di atas 80 tahun. Yang kedua, Mild Cognitive Impairment atau MCI. Mild Cognitive Impairment merupakan gejala yang lebih berat dibandingkan dengan mudah lupa. Pada mild cognitive impairment, sudah mulai muncul gejala gangguan fungsi memori yang mengganggu dan dirasakan oleh penderita.
Mild cognitive environment merupakan perantara antara gangguan memori atau kognitif terkait usia dan demensia. Keluhan pada umumnya berupa frustasi, lambat dalam menemukan benda atau mengingat nama orang, dan kurang mampu melaksanakan aktivitas sehari-hari yang kompleks. Yang ketiga, demensia. Demensia adalah suatu sindrom penurunan kemampuan intelektual progresif yang menyebabkan deteriorasi kognitif dan fungsional, sehingga mengakibatkan gangguan fungsi sosial, pekerjaan, dan aktivitas sehari-hari. Gejala klinis berupa kemunduran dalam hal pemahaman seperti hilangnya kemampuan untuk memahami pembicaraan yang cepat, percakapan yang kompleks atau abstrak, dan humor yang sarkasme atau sindiran. Solusi penyimpangan sosial emosional pada lansia. Ketika lansia sedang marah atau emosional terhadap sesuatu, itu sama halnya dengan senapan yang telah ditembakkan. Jika kita menginginkan kondisi lebih baik, jangan pernah mencoba menghalaunya, karena akan ada yang cedera, yakni yang jelas bukan orang lain, melainkan anggota badan kita sendiri. Ketika mereka sedang dalam kondisi emosional, tetaplah bersabar dan tidak menghalaunya dengan memberhentikannya melakukan apa yang ingin dilakukannya. Lansia akan merasa tidak dihormati dan bahkan akan menganggap kita sebagai orang yang kurang ajar. Solusi yang dapat diberikan untuk mengenali sosial emosional lansia adalah butuhnya waktu dan interaksi berlanjut kepada lansia, supaya seseorang dapat lebih memahami karakter dan permasalahan penyimpangan yang dihadapi oleh lansia. Lalu untuk permasalahan sosialnya juga perlu diatasi, yakni dengan cara mendorong lansia untuk dapat berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, entah itu sesama lansia atau anak-anak kecil. Mengapa anak kecil? Karena pada umumnya lansia suka dengan anak kecil dan menyayanginya seperti menganggap cucu baginya diri sendiri. Lansia juga dapat diarahkan untuk dapat mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan seperti pengajian. Solusi penyimpangan kognitif pada lansia. Penyakit demensia merupakan salah satu masalah kesehatan yang banyak menyerang para lansia. Gejala penyakit demensia antara lain sering lupa meletakkan barang penting, lupa kegiatan yang baru saja dilakukan, bahkan demensia dapat menyebabkan seseorang lupa dengan nama dan wajah seseorang, serta menyebabkan emosi menjadi tidak stabil. Adapun dua solusi untuk menghindari penyimpangan kognitif yang dapat diterapkan ketika seseorang telah mengalami lanjut usia, yaitu pencegahan dan pengobatan. Solusi penyimpangan fisik pada lansia. Solusi dari pencegahan adanya penyimpangan fisik diantaranya adalah tetap aktif dalam berolahraga yang tidak memberatkan lansia, menjaga berat badan tetap ideal, mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, mempunyai waktu istirahat yang cukup, menjaga hubungan silaturahmi yang baik terhadap semua orang, menjaga ingatan tetap kuat, dan rajin melakukan pengecekan kesehatan tubuh.